Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan paparkan lanjutan dari apa yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita sudah pelajari bagaimana kalau datanya dalam jumlah besar, maka dalam pengolahannya kita perlu melakukan pengelompokan. Ya. Ketika kita kelompokkan, maka hasilnya nanti kita akan dapatkan yang kita sebut dengan data distribusi frekuensi, ya, distribusi frekuensi, ya, yang menggambarkan data dengan rentang sekian, dengan rentang nilai sekian dan sekian jumlahnya berapa, dan rentang sekian sampai sekian jumlahnya berapa, kira-kira seperti itu, ya, dalam bentuk tabel frekuensi. Saya juga sudah ajarkan bagaimana cara membuat tabel frekuensinya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Yang namanya data statistik itu kan bicara atau memberikan kepada kita gambaran tentang suatu kondisi, ya, suatu kondisi tertentu, ya. Sama seperti misalnya kalau kita beli barang atau beli produk, pasti dalam memilih barang atau produk yang akan kita beli itu kita punya parameter atau punya data yang menggambarkan produknya seperti apa sih, barang yang kita beli seperti apa sih, atau kalau kita mau pergi ke satu tempat kita mau misalnya kita mau liburan nih, liburan kita punya beberapa pilihan destinasi mungkin ke Bali kah, mungkin ke Lombok kah, mungkin ke tempat yang lain. Tentunya kita harus punya data, ya, data yang memberikan gambaran dari masing-masing tempat tersebut, ya. Nah, secara statistik data itulah yang nantinya kita gunakan untuk membuat kesimpulan, ya. Dan kesimpulan itu, dari kesimpulan yang kita dapat nanti kita akan lanjutkan dengan apa, mengambil keputusan apa yang harus kita ambil. Kalau kita mau piknik atau mau wisata, destinasinya kemana. Kalau kita mau beli produk atau barang yang kita beli yang mana. Kalau kita mau makan di satu tempat, pilihan makanannya apa, pilihan makannya di mana, kira-kira gitu, ya. Jadi dalam statistik, informasi yang memberikan gambaran data terkait data yang kita punya itu namanya ukuran, ya. Ukuran datanya, ukuran data statistiknya seperti apa. Selalu kita bisa bedakan menjadi dua, ada ukuran pemusatan dan ukuran penyimpangan, ya. Kalau ukuran pemusatan itu memberikan gambaran kepada kita data kita secara umum seperti apa, ya. Jadi seolah-olah ukuran pemusatan ini bisa mewakili data secara keseluruhan, ya. Ukuran pemusatan yang kita pelajari di sini ada tiga. Yang pertama rata-rata, yang kedua median, yang ketiga ukuran modus, ya. Rata-rata, median, dan modus. Ya, jadi kalau ada satu data, kemudian kita tahu rata-ratanya, maka rata-rata ini seolah-olah memberikan gambaran kepada kita bahwa secara keseluruhan nilainya ada sekian. Contoh, misalnya rata-rata IP mahasiswa Teknik Industri angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Tangerang adalah misalnya 3,5. Maka 3,5 ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ya hampir semuanya kira-kira sekitar itu, ya, nilainya. Atau misalnya nilai median. Nilai median itu nilai yang kita dapat setelah kita urutkan dari data yang paling kecil sampai data terbesar. Nanti kita ambil nilai tengahnya, ya, tengahnya. Data yang di tengah-tengah itu berapa? Misalnya ada 100 data, nanti kita ambil nilai di data ke-50 tambah data ke-51 dibagi 2. Kalau ada 101 data, maka yang kita ambil adalah data ke-51. Kalau ada 20 data, maka data medianya adalah data ke-10 ditambah data ke-11 dibagi 2. Kalau ada 11 data, maka data medianya adalah data ke-11 yang di tengah-tengahnya, ya. Jadi data ini kita dapat setelah kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Itu median. Kemudian kalau modus itu juga memberikan gambaran kita seolah-olah nanti secara seluruh adalah itu nilainya, ya. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Misalnya IP dari 20 orang mahasiswa, ada yang 3,1, 3,2, 2,9, 3,1,
Kalau kita lihat di keseluruhan 20 ternyata yang nilainya 3,1 ada 4 orang. Selebihnya mungkin cuma 2 orang, cuma 1 orang, cuma 3 orang. Nah, yang disebut modus adalah yang paling banyak, ya, yang paling banyak yang paling sering muncul datanya itu disebut dengan modus. Kemudian nanti ada 2 lagi ukuran data yang akan kita pelajari, yaitu data varian dan standar deviasi. Varian dan standar deviasi ini memberikan gambaran kita tentang penyimpangan, ya, penyimpangan datanya. Jadi seberapa besar sih ketidakseragaman dari data yang kita punya, ya. Kalau misalnya 20 orang mahasiswa UMT IP-nya sama semua 3,1, maka standar deviasinya boleh dibilang 0 karena semua seragam 3,1. Tapi kalau ada yang sebagian 2,9, ada yang 3,2, 3,5, maka berarti datanya bervariasi. Semakin bervariasi datanya, maka dia akan semakin tinggi nilai variasinya dan standar deviasi juga semakin tinggi. Atau misalnya nilai NG nih, dalam satu shift produksi, diproduksi 10.000, ada NG-nya kadang-kadang 3, kadang-kadang 4, kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 10. Berarti NG-nya bervariasi, ya. Kalau NG-nya bervariasi, artinya apa? Variannya juga semakin tinggi variasi NG, nilai NG-nya, maka variansinya juga semakin tinggi, atau standar deviasinya juga semakin tinggi. Kalau kita bicara produk, tentu yang paling bagus adalah yang nilai standar deviasinya dan variannya kecil. Artinya kita punya konsistensi yang tinggi. Kita hasilkan misalnya 1 unit produk yang kita hasilkan beratnya misalnya 1 kg, maka semuanya 1 kg, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih, pas 1 kg. Maka itu dikatakan punya konsistensi yang tinggi. Jadi tidak ada yang nilainya bervariasi, gitu ya. Jadi dia punya nilai konsistensi yang tinggi. Itu disebut standar deviasi dan variansi. Kalau kita bicara metode ilmiah dalam proses pengambilan keputusan yang namanya usaha, bisnis atau apapun, dalam banyak hal ya, keputusan-keputusan yang diambil dalam suatu organisasi harus dilakukan atau kesimpulan yang diambil harus dilakukan dengan menggunakan yang namanya metode ilmiah, ya. Metode ilmiah secara umum itu ada beberapa tahapan, 5 tahapan, ya. Yang pertama, bagaimana rumusan masalahnya, ya. Jadi kalau ada problem, apakah problemnya misalnya kalau perusahaan ingin menjual barang sebanyak mungkin, meningkatkan penjualan, ingin menghilangkan NG sebanyak mungkin, ingin meningkatkan efisiensi penggunaan listrik setinggi mungkin, ada perumusan masalahnya. Kemudian setelah itu dilakukan proses studi literatur. Ya, kita bisa cari literatur baik dari buku ataupun data-data penelitian sebelumnya yang menggambarkan bagaimana cara orang melakukan proses efisiensi penggunaan energi listrik di suatu perusahaan. Kemudian setelah itu membuat dugaan atau pertanyaan-pertanyaan atau hipotesis, ya, dugaan. Oh, ini ternyata misalnya bisa dalam suatu perusahaan ini kita penggunaan energi listriknya atau biaya listriknya selama sebulan kira-kira sekian. Ini kira-kira yang menyebabkan tinggi sampai sekian apa sih? Itu ada hipotesis, ya. Nanti setelah itu lanjut dengan apa? Pengumpulan data, mengolah data, menguji hipotesis atau menjawab pertanyaannya. Dari situ lah kita buat kesimpulan. Oh, ternyata yang menyebabkan tingginya biaya listrik di perusahaan kita adalah misalnya ini ada satu mesin yang mungkin penggunaan motornya nggak standar, misalnya, atau proses preventive maintenance-nya nggak bagus sehingga mesin sering berkali-kali dalam 1 bulan harus lakukan shutdown, start lagi, dan seterusnya, sehingga memakan energi yang cukup besar untuk mencapai kestabilan prosesnya, ya. Gitu yang jadi posisi statistika atau para statistika adalah di sini dalam proses
sebelum sampai kesimpulan, orang mengumpulkan data, setelah dikumpulkan lalu diolah, lalu sebelum sudah ada hipotesis ya, setelah diolah, kemudian dibuat kesimpulan ya. Biasanya sebelum di kesimpulan ini nanti juga ada proses menampilkan data ya, tergantung data ini mau ditampilkan kepada siapa. Kalau perusahaan mungkin apakah kepada yang punya perusahaan atau kepada manajemen yang mewakili owner dari perusahaan atau kepada pemerintah kah dan lain sebagainya ya. Jadi posisinya di sini ya. Kalau kita di perusahaan kira-kira mau menampilkan datanya kepada siapa ya. Nah, tergantung kita posisinya, data yang kita mau tampilkan di siapa yang membutuhkan siapa yang membutuhkan data kita ya. Kalau yang membutuhkan adalah data bagian produksi, manajemen bagian produksi misalnya, kalau kita di bagian quality maka ya kita akan menampilkan data terkait kebutuhan produksi ya. Kalau produksi nanti mungkin mau ke bagian marketing, bisa juga dibuatkan data, ditampilkan data terkait kebutuhan di bagian marketing dan seterusnya. Oke, kita lihat, tadi saya sudah bicara tentang ukuran data ya. Ukuran data itu adalah mirip seperti spesifikasi data ya. Spesifikasi produk atau barang ataupun jasa yang memberikan gambaran atau yang bisa membedakan antara produk satu dengan produk yang lain, yang membedakan antara jasa satu dengan jasa yang lain, yang bisa membedakan kalau destinasi wisata satu dengan destinasi wisata yang lain, yang bisa membedakan seberapa bagus servis di satu tempat di bengkel A atau di bengkel B ya. Itu ada data ya. Termasuk juga kalau kita lihat data hasil pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, kita bisa lihat ya jumlah penduduknya berapa dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa punya gambaran kira-kira secara demografi komposisi penduduk Jakarta dengan Jawa Barat, Jawa Timur kira-kira seperti apa. Apakah bisa dilihat dari usianya, apakah bisa dilihat dari mungkin pendidikannya, dari gendernya, laki-laki dan perempuannya, atau mungkin dari sisi kebudayaan, sosial budayanya, atau dari sisi agamanya. Itu bisa kita lihat dari data yang kita punya. Atau kalau di perusahaan misalnya data NG di shift 1 dan shift 2, kita bisa lihat ukuran-ukurannya ya, mungkin dari rata-ratanya, modusnya, mediannya, dan sebagainya, variansnya ya. Kemudian data produksi bulan Maret dan April ya. Nanti kita bisa mana yang lebih bagus, yang sehingga kita bisa punya kesimpulan, oke, produksi bulan Maret lebih bagus daripada bulan April ya. Atau data penjualan tahun 2017-2018, kita punya ukuran-ukuran yang bisa memberikan informasi atau gambaran penjualan mana yang paling bagus ya. Proses bisnis di tahun 2017 atau 2018 yang lebih bagus, atau data produksi plan di Karawang dan di Cikarang, mana yang lebih bagus produktivitasnya ya. Jadi ukuran-ukuran data ini, kalau bahasa saya juga saya bisa sebut sebagai spesifikasi data yang menggambarkan kondisi dari populasi yang kita lihat ya. Kalau populasinya adalah produk yang diproduksi ya produk ya. Kalau populasinya orang yang ikut pilkada ya orang yang ikut pilkada, tergantung populasinya ya. Oke. Jadi itu harus dengan ukuran data. Oke, nih kita bisa di sini data secara umum kan bisa kita golongkan menjadi dua. Ada data yang tidak dikelompokkan, ada data yang dikelompokkan. Di contoh satu ini datanya tidak dikelompokkan karena datanya relatif lebih sedikit, jadi kita nggak perlu kelompokkan. Tapi kalau datanya jumlahnya besar, contohnya ini jumlahnya besar, maka kita perlu melakukan pengelompokan. Ya. Di sini kita lihat datanya ada 6 data, ya, ada 6 data. Kita bisa cari nilai rata-ratanya dengan menjumlahkan semuanya lalu dibagi 6. Kemudian kita bisa cari medianya dengan mengurutkan dari terkecil sampai terbesar. Nanti cari yang di tengah-tengah di mana. Kemudian cari modus juga sama, modus dengan mencari yang paling sering muncul. Dari 6 data ini,
14, 16, 17, 25, dan 28. 25 lah yang muncul paling banyak, 2 kali. Yang lain hanya sekali. Maka modusnya adalah 25. Ini untuk data yang tidak dikelompokkan. Tapi kalau data yang dikelompokkan, maka nanti ada caranya agak lain ya, agak lain. Kita harus cari nilai tengahnya ya. Nilai tengah itu nilai antara, misalnya di sini 0 sama 4, nilai tengahnya adalah 0 tambah 4 bagi 2, berarti 2. 5 tambah 9 bagi 2, 7. 10 tambah 14 bagi 2, 12, dan seterusnya. Saat nilai tengahnya, nanti ini adalah frekuensinya ya, jumlahnya atau frekuensinya. Nanti kita ada rumusnya untuk mencari mean atau rata-rata, modus, dan median. Ini rumusnya yang digunakan ya. Ini untuk rata-rata hitung data yang tidak dikelompokkan, kita tinggal jumlahkan dibagi n jumlah datanya. Kalau dikelompokkan kita kalikan f kali x dibagi n. Kemudian untuk yang dikelompokkan median ya, sama data ke n tambah 1 dibagi 2 ya. Kalau datanya ganjil gampang, misal datanya 101, berarti 101 tambah 1 bagi 2, berarti 101 tambah 1 jadi 102 bagi 2, 5 data ke 51. Tapi kalau datanya genap, maka caranya adalah misal ada 100, datanya ada 100, berarti data ke 50 dan data ke 51 dijumlahkan bagi 2 ya. Itu median. Nah, kalau untuk data distribusi frekuensi, ini ada rumusnya. Ini ada batas bawah kelas median, data ke n per 2 ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum median dan frekuensi kelas median. Ini nanti Anda bisa simak dari attachment Excel yang saya kasih ya. Silakan dicek, silakan dilihat contoh-contohnya bagaimana cara mencari rata-rata, median, dan nah ini untuk mencari modus. Kalau distribusi frekuensi seperti ini, kalau ini yang untuk data yang tidak dikelompokkan ya. Ini ada frekuensi modus, ada frekuensi sebelum modus, dan setelah modus. Oke. Ukuran penyimpangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan ukuran penyimpangan ada 2, ada varian sama standar deviasi. Kalau standar deviasi ini kan nanti kita tergantung datanya. Yang kita olah variansnya itu data apa? Data populasi misalnya ini nih, sigma x kuadrat dikurang sigma x. Ini kalau datanya populasi, misal gini, dalam satu kelas ada 40 orang ya, 40 orang. Kemudian saya ambil datanya dari 40 orang tersebut, saya ambil datanya. Maka kalau saya olah semuanya, saya gunakan data populasi. Variannya rumus seperti ini. Tau kuadrat sama dengan sigma x kuadrat kurang sigma x kuadrat dibagi n ya. Ini kalau 40 data semuanya atau 100% datanya saya olah. Tapi kalau saya hanya ambil mungkin 10 orang atau 15 orang, saya pakai ini. Rumusnya beda lagi. Ini standar deviasi sampel ya, berarti yang saya ambil hanya sebagian. Kita sudah belajar minggu lalu apa bedanya populasi dan sampel ya. Kalau sampel berarti hanya sebagian yang kita olah datanya atau yang kita gunakan datanya. Ini rumusnya seperti ini. Nanti bisa ya, ini coba beda di sini, n-nya dikurang 1 kalau sampel ya. Nah, sementara untuk data yang tidak dikelompokkan, data yang dikelompokkan sama. Untuk standar deviasinya tinggal diakar aja nih. Kalau S kuadrat berarti standar deviasinya adalah akar dari S kuadrat ya. Nah, dua ukuran ini menggambarkan seberapa bervariasinya data yang kita punya ya. Kalau ada 100 data, setiap data nilainya 5 semua, berarti variasi nggak ada, variasinya kecil. Tapi kalau dari 100 data ada nilainya 5, 4, 5, 3, 2, 1, 10, 11, 12 bervariasi. Semakin bervariasi maka variasi semakin besar ya. Kalau kita bicara proses yang konsisten menghasilkan variasi yang paling kecil. Semakin konsisten proses yang kita lakukan atau proses produksi barang ataupun jasa, semakin konsisten maka variasi semakin kecil. Kalau dalam satu kemasan misalnya isinya 1 liter,
semakin tidak bervariasi, semakin konsisten, maka setiap kemasan yang kita punya isinya tetap 1 liter semua, ya, tidak bervariasi. Artinya kualitasnya semakin bagus. Tapi kalau semakin bervariasi, semakin tidak bagus, gitu ya. Standar deviasi adalah, jadi standar deviasi populasi ya tinggal di akar aja nih. Simbolnya seperti ini, tau power sample tinggal seperti ini. Oke. Nah, ini ada contoh soal seperti ini, ya. Ada contoh soal seperti ini. Nanti saya akan buatkan jawabannya melalui di Excel. Nanti Anda silakan pelajari 2 soal ini, bagaimana cara saya mencari rata-rata, median, modus, dan standar deviasinya. Termasuk juga yang data yang ini nih, 82 orang karyawan di PTY. Bagaimana saya mencari rata-rata, median, modus, dan standar deviasinya. Oke, silakan disimak, silakan dipelajari, dilihat seperti apa, ya. Nanti ujiannya kira-kira mirip seperti ini. Oke, demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.